Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fauzan azima. Amma ba'd. Sidang Jumat hadirin yang Allah muliakan. Orang mukmin adalah seseorang yang selalu mampu mengambil hikmah, nilai-nilai kebaikan dari setiap peristiwa apapun yang mereka lalui, termasuk peristiwa yang dalam pandangannya adalah buruk, yang kita sering sebut sebagai sebuah musibah. Orang barat berkata, every cloud has a silver lining. Di balik awan kelabu selalu ada garis-garis perak. Apa hikmah di balik pandemi yang kita sudah alami dan mudah-mudahan segera berlalu? Tentu kalau kita daftar sangat banyak. Izinkan saya menyampaikan satu saja. Yang menurut saya adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil sekaligus peluang yang bisa kita manfaatkan di tengah pandemi, di mana kita banyak berada di rumah. Dari mulai anak-anak kita belajar di rumah, sebagian kita ada yang bekerja dari rumah, termasuk beribadah di rumah adalah kita diperintahkan atau diingatkan kembali untuk melihat fungsi rumah sebagai sebuah basis yang utama dalam sebuah pembangunan masyarakat dan umat setelah pembangunan yang bersifat individu. Karena itu di dalam Al-Quran misalnya surah An-Nahl ayat 80 Allah Ta'ala mengingatkan kita, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah yang telah menjadikan buat kalian rumah-rumah kalian itu sakana, tempat menyemainya kedamaian, kenyamanan, ketenangan, dan lain-lain. Dalam terminologi bahasa Arab, ada setidaknya dua term istilah untuk menyebut rumah. Pertama baitun, yang kedua maskanun. Bedanya apa? Baitun secara etimologi berasal dari kata bata yabitu baitun yang artinya singgah, tinggal termasuk menginap. Para jemaah haji ketika mereka malam 10 Zulhijjah mabit, menginap singgah di Muzdalifah. Lalu dilanjutkan dengan mabit di Mina, tinggal, menetap dan singgah di Mina. Kata mabit dengan bait adalah satu akar kata. Sedangkan maskan itu akar katanya dari sakana, yaskanu, sakan. Maskan turunan lain adalah sakinah yang artinya tempat yang menenteramkan, tempat yang menimbulkan kedamaian. Singkat kata, rumah yang kita miliki itu jangan jadikan sekedar tempat tinggal, tempat istirahat, tempat menginap saja, tapi rumah yang harus menyiratkan nilai-nilai kebaikan, ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan buat para penghuninya. Dan itu selaras dengan tujuan kita berumah tangga yang sering kita sebut dengan sakinah, ketentraman, kedamaian. Bagaimana caranya? Pertama, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, perbanyak baca Al-Quran di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan.
Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini, Nabi mengkontraskan antara rumah dengan kuburan. Artinya, rumah jangan jadikan seperti kuburan. Karena kuburan adalah tempat istirahat orang yang sudah meninggal. Mereka tidak bisa lagi beribadah di dalamnya. Mereka tidak bisa lagi melaksanakan berbagai kebaikan di dalamnya. Hanya istirahat saja menuai dari hasil apa yang sudah dilakukan. Jangan rumah yang kita miliki hanya tempat singgah, tempat istirahat, tempat melepas lelah dari kerja kita. Tapi tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran supaya rumah mendatangkan kedamaian buat para penghuninya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, perbanyak melakukan ibadah salat sunnah di dalam rumah itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi faj'al li baitihi nasiban min salatihi." Kalau salah seorang dari kalian sudah menunaikan salat wajibnya di masjid, maka hendaklah dia menyisakan sebagian salatnya, yakni salat sunnah di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan. Karena dengan salat yang dilaksanakan di rumah, salat sunnah itu, maka Allah akan menjadikan kebaikan. Baik buat rumah itu, termasuk buat para penghuninya. Bahkan, sidang Jumat yang mulia, di masa pandemi yang lalu, bukan saja salat sunnah yang kita lakukan di rumah. Bahkan salat wajib pun dengan terpaksa. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul berjamaah di masjid, bahkan kita lakukan pun di rumah. Itu tidak mengapa. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau kita membaca sebuah sejarah, Imam At-Tantawi dalam tafsir yang ditulisnya namanya Tafsir Al-Wasit menyebutkan, di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun, Fir'aun sebagai raja yang kejam, raja yang zalim, penguasa yang tiran, itu melarang Musa dan para pengikutnya untuk beribadah dan sholat di tempat-tempat ibadah khusus seperti masjid yang kita miliki. Bahkan mungkin ditangkap, ada yang dibunuh dan lain-lain. Situasi keamanan tidak stabil. Lalu apa yang terjadi? Allah memberikan wahyu kepada Musa dan Harun. Apa isi wahyunya? Mari kita simak firman Allah dalam Quran surah 10 Yunus ayat 87. Wa uhaida ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan, kata Allah, kepada Musa dan saudaranya yakni Harun, jadikanlah di Mesir rumah-rumah sebagai tempat tinggal kalian, lalu jadikanlah rumah itu sebagai kiblat. Bahasa Qur'annya kiblat ditafsirkan oleh para ulama itu adalah tempat sholat dan tempat ibadah. Jadi Musa, Harun dan para pengikutnya Bani Israel yang beriman, ketika mereka tidak bisa beribadah sholat di luar rumah karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan, maka Allah menyuruh mereka untuk beribadah di rumah. Nah, tentu situasi pandemi ini mirip, sekalipun mungkin bukan stabilitas keamanan yang terjadi, tetapi persoalan kesehatan, kita menjaga supaya tidak tertular wabah ini dan seterusnya. Karena itu, maka ketika kita tidak bisa beribadah di luar rumah karena situasi yang tidak memungkinkan, termasuk sholat wajib, lalu kita sholat di rumah, tidak usah khawatir tentang persoalan pahala. Allah insya Allah akan tetap menghitung pahala sebagaimana kita sholat berjamaah di masjid, asal kita punya kebiasaan tersebut. Mari kita simak dan dengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan saya mendengarnya bukan sekali dua kali, artinya berulang kali. Apa isi sabda Nabi? Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan
fasyaghalahu anhu maradun aw safarun kutiba lahu kasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun. Apabila seorang hamba biasa melakukan amalan baik, amal soleh, lalu dia tidak bisa melakukan amal baik itu karena ada satu hambatan, misalnya sakit, misalnya safar atau bepergian, maka dia akan tetap dicatat seperti orang yang melakukan amal soleh itu ketika sehat dan ketika mukim, ketika dia tidak bepergian. Karena itu pesan moral dari hadis ini, selain kita pentingnya kita membiasakan untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan ketika kita mampu dan ketika kita sehat. Maka di saat situasi tidak memungkinkan, termasuk situasi pandemi, misalnya biasa kita berjamaah sholat 5 waktu di masjid, atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, pengajian dan lain-lain di luar rumah yang sifatnya berjamaah berkerumun. Tapi situasi sekarang menghambat dan itu bahkan berbahaya. Lalu kita tidak bisa melakukannya, padahal kita ingin sekali melakukannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka Allah akan tetap mencatatnya sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar senantiasa istiqomah di dalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak akan berbahaya sesuatu apapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari seluruh keburukan, dari seluruh kejahatan makhluk-Mu. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jub wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma la tuhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan, keafiatan dalam fisik kami, dalam urusan dunia kami dan akhirat kami. Kami berlindung kepadamu dari rasa gelisah, dari rasa sedih, dari rasa malas, dari sifat bakhil, dari sifat pengecut, dan dari dikuasainya oleh orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan hinakan kami pada hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik, mengurus, membiayai kami sejak kecil. Limpahkan keberkahan kepada keduanya. Terangi alam kuburnya jika kedua orang tua kami sudah berada di alam barzah. Temani kesendiriannya. Ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Himpunkan kami kelak ya Allah di surga Aden bersama orang tua kami yang saleh, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami, bersama sahabat-sahabat kami, sembari dikelilingi oleh para malaikat yang mengucapkan salamun alaikum. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam wat